Dunia maya sedang dikejutkan dengan grup Facebook bernama Fantasi Sedara. Grup Facebook Fantasi Sedara. Grup komunitas perilaku seks menyimpang bernama Fantasi Sedara. Om pulang om, aduh sakit, karena langsung dicek, dikocok. Om ngapain di depan muka anak? Halo semua, kembali lagi ke YouTube gua. Hari ini gua mau bahas kasus yang menurut gua gila banget, gila. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ini soal kasus masalah grup Fantasi Sedara. Ini grup gila, psikopat, gila. Gue nggak tahu deh mau ngomong apa. Di luar norma kesusilaan dan lain-lain. Gimana kronologinya? Mari kita bahas. Jadi, grup Fantasi Sedara ini tuh dibentuk awal tahun 2024 sebagai komunitas tertutup untuk diskusi fantasi dan cerita fiksi dewasa. Awalnya anggota tertarik pada cerita erotis dengan berbagai tema. Seiring waktu, konten bergeser ke arah lebih kontroversial lagi. Berupa narasi dan gambar yang mengarah pada hubungan sedara jelas melanggar norma sosial dan hukum di Indonesia. Grup ini tertutup dan hanya bisa diakses melalui undangan. Lo bayangin nggak tiba-tiba di Indonesia punya ada grup kayak gini dan isinya tuh membernya 32.000. Bayangin 32.000. Dan ada lagi grup yang sama isinya 60.000 orang-orang yang nggak normal, yang nggak punya norma susila dan melanggar hukum. Gak usah ngomong melanggar hukum deh, ini tuh udah bener-bener di luar akal sehat gua sih sebagai manusia normal ya. Gua nggak kebayang sih ini isinya bakal kayak apa. Dan kalau gue lihat dari berita-berita, isinya tuh bener-bener ada postingan yang misalnya salah satu orang tua itu kayak gitu dengan, atau digituin, atau mencoba kayak gitu dengan buah hatinya. Lo bayangin buah hatinya, sedara, maksudnya keluarga, buah hati yang lo harusnya jaga, tapi lo kayak gitu. Gua bingung gitu, gua gak habis pikir banget. Wah, gila. Kemudian popularitas grup ini nih tumbuh secara diam-diam, menarik ribuan anggota aktif membagikan konten. Namun perhatian publik dan aparat meningkat setelah adanya laporan dari masyarakat nih yang menemukan konten berbahaya tersebut. Nah, thank you banget nih buat orang yang udah ketemu ini terus dilaporin ke masyarakat, entah itu diunggah di X atau dilaporin ke polisi. Gua terima kasih banget karena apa, isi dari grup ini tuh bener-bener nggak sehat. Even membernya aja juga menurut gue nggak bisa pakai akal sehat gitu, di luar nalar. Kemudian karena udah ditemuin sama salah seorang masyarakat, grup ini akhirnya dilaporin nih ke polisi pada bulan Mei 2025 melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak Barreskrim Polri dengan koordinasi dengan Kementerian PPA dan Kominfo. Titi Eko Rahayu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPA, menegaskan bahwa platform digital seperti Facebook dan Meta punya tanggung jawab etis dan hukum menjaga ruang digital aman dan bersih dari konten berbahaya. Ia mendesak Facebook segera menindak eksploitasi seksual tersebut. Kementerian PPPA sudah berkoordinasi juga nih dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang, Barreskrim Polri untuk mengusut keberadaan grup tersebut. Proses hukum ini diharapkan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat, khususnya nih yang punya anak-anak. Kominfo sebelumnya sudah memblokir lebih dari 30 tautan dan 6 grup Facebook yang berisi konten-konten serupa. Polisi pun tengah menelusuri admin dan anggota grup Fantasi Sedara. Direktur Siberpolda Metro Jaya, Kombes Roberto Pasaribu mengungkapkan, koordinasi intensif dengan Meta dan Kominfo, grup sudah dihapus oleh Meta karena melanggar aturan, tapi penyelidikan tetap berjalan. Jadi kebayang gak sih lo isi dari grup itu dan member-membernya 60.000 nih. Gila banyak banget, 60.000. Oke, gue mau bahas dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke pasal 473 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang isinya sebagai berikut. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama penjara 12 tahun. Kemudian ayat 2-nya yaitu termasuk tindak pidana perkosaan dan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perbuatan B, persetubuhan dengan anak. Lebih lanjut ke ayat 4, gue kutip sebagai berikut. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 huruf C, ayat 2 huruf D, dan ayat 3 dilakukan terhadap anak,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 7. Gak cuma itu, ada juga pasal 418 ayat 1 nih. Masih di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya sebagai berikut. Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Di pasal 419-nya, jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah anak kandung, anak tiri atau anak di bawah perwaliannya, dipidananya nambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Kemudian berhubungan dengan elektronik nih ya, karena ini adalah di grup di Facebook, platform media sosial. Kita masuk ke pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang gue kutip sebagai berikut. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling sedikit kategori 4 dan pidana denda paling sebanyak kategori 6. Definisi pornografi itu ada di pasal 172 yang gue kutip sebagai berikut. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasalnya bisa dijungtoin nih ke pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yaitu gue kutip sebagai berikut. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak, karena kita lagi bahas soal anak. Jadi untuk orang-orang yang posting melakukan hal yang tidak senonoh kepada buah hatinya sendiri, itu bisa dikenakan pasal 473 dan pasal 418 serta bisa diperberat dengan pasal 419. Itu dapat dipidana dengan mereka melakukan perbuatan tidak senonoh kepada buah hatinya. Gue geram banget, gue marah banget nih sama kasus ini nih. Gila, gue gak nyampe otak gue. Terus kalau di Facebooknya sendiri atau di elektronik nih, bisa masuk ke pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jadi sebenarnya nih undang-undangnya udah ada dan sudah tersedia untuk orang-orang yang baru melakukannya saja, terus kemudian di-upload, disebarluaskan, itu juga sudah tindak pidana yang berbeda. Jadi bisa tindak pidana ini bisa dijungtoin saat dia melakukan upload ke sosial media, ke Facebook. Jadi pidananya bisa double karena dijungtokan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pornografi nih, teman-teman. Dengan demikian nih, dalam perspektif hukum, grup seperti Fantasi Sedara ini bukan hanya nggak bermoral, tapi juga melanggar banyak pasal pidana. Mulai dari pasal 407 KUHP tentang penyebaran pornografi, hingga Undang-Undang Pornografi sendiri tentang larangan eksplisit pornografi anak. Semua unsur tuh sudah terpenuhi dalam pasal itu. Dan penyebaran konten seksual nih, yang fantasi-fantasi. Jadi seperti itu hukum kita udah ngatur larangannya, tapi ini tuh gue sangat-sangat amazing banget. 60.000 member, 60.000 anggota, 60.000 orang yang seperti itu. Kebayang nggak banyaknya kayak apa? Dan ternyata yang punya fantasi itu tuh banyak banget yang kayak gitu. Gue nggak habis pikir banget tontonan lu sehari-hari apa, fantasi lu apa sehari-hari, gue nggak habis pikir. Mudah-mudahan nih lo maupun member yang ngunggah atau apa cepet masuk penjara. Gue mohon untuk Pak Kapolri untuk segera tindak tegas masalah pidana ini, karena ini adalah urgent dan emergency. Jadi udah kebayang tuh ya, urgensinya tuh sepenting apa dan segenting apa. Gue memohon dan gue meminta pada Bapak Kapolri agar segera menindak tegas dan dibantu oleh Kementerian PPA dan juga Kominfo agar hal-hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Thank you udah nonton video gue. Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. See you on the next video.